Setelah Jingxing dan Cusia bertemu, Jingxing pun membawa Cusia untuk berbicara dengannya. Dia membawa Cusia ke kantornya sendiri, dan pada saat itu di sana ada sekretaris utusan dari neneknya Jingxing untuk memata-matai dan melaporkannya kepada neneknya. Saat Jingxing dan Cusia sudah berada di ruangannya Jingxing, Cusia berkata kepada Jingxing, "Kenapa kamu terus mengikutiku?" Belum juga Jingxing berkata, Cusia sudah melihat-lihat sekeliling ruangan tersebut. Dia heran kenapa Jingxing bisa masuk ke dalam ruangan pemilik perusahaan itu. Cusia tidak mengetahui bahwa Jingxinglah pemilik perusahaannya dia bekerja. Cusia tidak mengetahui dikarenakan Cusia adalah karyawan baru di perusahaannya Jingxing. Cusia pun duduk di kursinya Jingxing. Setelah dia melihat foto, barulah Cusia percaya dan yakin bahwa Jingxing adalah pemilik dari perusahaan di mana dia bekerja. Agar skandalnya dengan Cusia tidak tersebar, Jingxing pun menyuruh Cusia untuk mengundurkan diri dari perusahaannya. Sekaligus Cusia disuruh untuk meninggalkan kota tersebut. Cusia pun bersedia untuk mengundurkan diri dari perusahaannya, akan tetapi dia tidak menyetujui untuk meninggalkan kotanya. Neneknya Jingxing pun datang ke perusahaan untuk menemui Jingxing dan mengklarifikasi tentang semua skandal yang terjadi pada Jingxing. Akan tetapi ketika dia sedang menuju ruangan Jingxing, neneknya malah tumbang karena sesak napas. Kejadian itu pun dilihat oleh Cusia dan Cusia menghampiri neneknya Jingxing untuk membantu membawakannya obat dari dalam tas nenek. Berkat bantuan dari Cusia, nenek pun menjadi sehat kembali. Nenek begitu berterima kasih kepada bantuan dari Cusia sampai dia menanyakan siapa namanya dan dia akan direkomendasikan kepada Jingxing untuk diberikan hadiah. Si nenek tidak tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah Cusia yang selama ini dirumorkan memiliki skandal dengan cucunya. Cusia pun berpamitan meninggalkan nenek Jingxing. Akhirnya nenek pun bertemu dengan Jingxing di ruangannya. Dia terus berkata kepada Jingxing untuk menikah secepatnya dikarenakan untuk menutupi skandal tentang dirinya tersebut. Jingxing berkata kepada neneknya bahwa dia masih belum siap untuk menikah dikarenakan dia masih sangat muda. Namun neneknya pun tidak mau kalah, dia bersikeras bahwa Jingxing harus cepat-cepat menikah. Akhirnya Jingxing pun mengalah kepada neneknya. Sepertinya dia akan menuruti apa yang dikatakan oleh nenek dikarenakan neneknya agak sedikit mengancam Jingxing. Dikarenakan Jingxing harus membawa Cusia malam itu juga ke neneknya, akhirnya dia pun menyuruh seseorang untuk menyelidiki Cusia. Setelah dia mendapatkan informasi tentang Cusia, Jingxing pun menyuruh Cusia untuk datang ke ruangannya. Cusia pun datang menemui Jingxing, tetapi dia malah menutupi wajahnya dengan surat pengunduran diri yang akan diberikan kepada Jingxing. Bukannya menandatangani surat pengunduran diri dari Cusia, Jingxing pun malah mengajak Cusia untuk menikah dengannya. Setelah Jingxing mengajak Cusia untuk menikah, Jingxing pun menyodorkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh Cusia, di mana Cusia akan menjadi tunangannya Jingxing secara kesepakatan. Saat Cusia menolak, Jingxing pun memperlihatkan perjanjian yang telah ditandatanganinya dengan pacar Cusia. Ternyata Jingxing sudah membayar hutang dari pacarnya Cusia. Jadi apabila Cusia menolak, dia harus mengembalikan uang Jingxing yang dipakai membayar hutang pacarnya. Selain itu, Jingxing berkata kepada Cusia bahwa ini hanya sementara. Sebenarnya dia tidak tertarik pada Cusia. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Jingxing, Cusia pun akhirnya mau menandatangani kontrak pertunangan tersebut. Tanpa membaca dan menelaah isi dari perjanjian kontrak tersebut, Cusia pun langsung menandatangani. Sedangkan Jingxing mengatakan kenapa langsung ditandatangani, tidak dibaca terlebih dahulu. Cusia berkata bahwa dia mempercayai Jingxing dan kesepakatan itu pun berhasil dilakukan.
Setelah perjanjian dilakukan, Jingxing pun mengajak Cusia untuk ikut pulang bersamanya ke rumahnya. Akan tetapi Cusia di sini menolak. Namun tolakan Cusia sia-sia dikarenakan dalam perjanjian disebutkan bahwa apapun yang dikatakan oleh Jingxing harus dilakukannya. Cusia pun kembali ke tempat kerjanya dan pada saat itu datanglah manajernya untuk mengajak pegawai-pegawainya termasuk Cusia untuk makan malam bersama. Akan tetapi Cusia tidak bisa ikut dikarenakan dia harus pergi bersama Jixing. Namun teman-temannya tetap memaksa Cusia untuk ikut bersamanya. Namun pada saat itu datanglah Jingxing dan berkata kepada semua pegawainya bahwa Cusia malam ini tidak bisa ikut bersama mereka dikarenakan akan pergi bersama Jixing. Setelah Jixing meminta izin kepada manajernya tersebut, Cusia pun akhirnya diizinkan untuk pergi bersama Jingxing. Sebelum pergi menemui neneknya, Jingxing pun memberikan Cusia pakaian yang seharusnya dia pakai dan ini dipilih oleh Jingxing sendiri. Cusia pun menerima dan mencoba pakaian tersebut. Cusia pun memakai pakaian tersebut. Jingxing dan Cusia pun akhirnya tiba di rumah neneknya Jingxing. Pada saat neneknya membuka pintu, ternyata dia melihat cucunya membawa seorang perempuan yang pernah dia temui di perusahaannya. Nenek dan Cusia pun terlihat begitu akrab karena mereka saling senang ketika bertemu kembali. Melihat hal tersebut, Jingxing pun merasa agak sedikit aneh. Mereka pun melakukan makan malam bersama. Selain makan malam, mereka pun berbincang-bincang. Di sini nenek mengatakan kepada Cusia bahwa bagi dirinya sangat menyenangkan sekali bertemu lagi dengan Cusia. Nenek pun menyarankan agar mereka cepat-cepat mengumumkan hubungan mereka ke publik. Selain itu, nenek berkata kepada Jingxing dia harus memperlakukan Cusia dengan baik-baik. Akan tetapi di sini Cusia langsung berkata kepada nenek apa yang dilakukannya kepada dirinya sepertinya agak kurang menyenangkan. Mendengar hal tersebut, nenek pun memarahi Jingxing. Di sini Jingxing merasa terpojokan, kemudian dia hanya diam saja dan tidak berkata-kata kepada neneknya. Jingxing dan Cusia pun berperilaku di hadapan nenek seolah-olah mereka itu akrab dan mesra. Melihat hal tersebut, nenek sangat senang dan akhirnya nenek mengatakan kepada Jingxing dan Cusia untuk segera tinggal bersama-sama. Mendengar keinginan neneknya, Jingxing dan Cusia merasa terkejut. Apakah mereka akan mengikuti keinginan neneknya?